Pemirsa, kabar terbaru datang dari penyanyi Once Mekel. Saat ditemui usai mengisi acara di kawasan Jakarta, Once mengungkap kabar terbaru perihal hubungan dirinya dengan Ahmad Dhani sudah mulai membaik. Once mengurai keduanya sudah mulai berkomunikasi lagi lewat WhatsApp. Bukan hanya kepada Ahmad Dhani, Once juga mengaku hubungannya dengan seluruh personel Dewa 19 terus membaik, sehingga tidak ada masalah apapun soal masalah royalti tersebut. Diketahui hubungan Dhani dengan Once sempat merenggang lantaran keduanya terlibat kisruh pembayaran royalti dari lagu Dewa 19. Ya, kendati hubungannya dengan personil Dewa 19 telah membaik, namun Once mengurai tidak menyepelekan masalah tersebut. Once menegaskan hal tersebut agar tidak memunculkan rasa kebencian satu sama lain. Pasalnya, masalah royalti antara Once dan Dhani telah tuntas dilakukan, sehingga dirinya tidak ingin memperkeruh masalah itu kembali di kemudian hari. Tapi komunikasinya masih biasa. Nah, kalau semuanya udah beres ya, nggak ada masalah. Ya, dengan hubungan semakin membaik, Once pelantun Dea Lova tersebut tak menampik masih membuka diri untuk menjadi vokalis Dewa 19. Itu kalau dia mau juga dan kalau kondisi memungkinkan ya. Yang penting semua beres dulu baru. Namun Once masih menunggu adanya ketegasan dari pemerintah soal undang-undang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Mengingat belakangan ini, sebagian musisi sangat menyoroti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik tersebut. Iya, pastinya didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM dan akan mengikuti sistem-sistem aturan perundang-undangan yang ada. Jadi ya, karir solo saya akan jalan terus. Saya kan suka evolve ya, suka bertumbuh dalam berkarya. Saya men-challenge diri saya untuk membuat lagu dan juga dalam ranah-ranah musik yang menurut saya belum saya sentuh. Bagi saya musik itu adalah perjalanan, bisa dikatakan juga petualangan. Ya, petualangan paling nggak indera pendengaran. Saya ingin mengajak fans saya, penggemar saya yang berminat dengan musik saya untuk mengikuti petualangan saya. Di tempat terpisah, dua personil Raja, Ian Kasela dan Moldy menjalani pemeriksaan atas laporan polisi yang sebelumnya dilayangkan terhadap Anji Manji dan rival Ahmad Labaika alias Ipai di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Saat menjalani pemeriksaan, Ian dan Moldy didampingi kuasa hukum mereka, Sunan Kalijaga dan sang manajer Rana Arinansyah. Sunan mengurai kliennya akan memberikan keterangan tambahan ketiga. Ini hari Senin saya mendampingi grup band Raja. Nanti ada Ian Kasela, ada Moldy dan Mas Rana, manajer dari grup band Raja. Hari ini diambil keterangannya guna untuk melengkapi laporan kami terkait dengan akun YouTube yang kami laporkan, baik itu narasumber maupun pemilik akun YouTube tersebut, yang dimana narasumber itu menyatakan bahwa lagu Cinderella itu milik si narasumber dan Ian Kasela itu mengambil. Tadi juga diperiksa tiga-tiganya, yaitu Mas Rana juga, Ian Kasela juga, dan Moldy juga diperiksa. Diambil keterangannya lah untuk melengkapi. Diketahui Ian, Moldy bersama manajernya Rana diperiksa dan diberikan sekitar 40 pertanyaan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan. Jadi hari ini tadi pemeriksaan dalam perkara laporan polisi nomor 4764 yang dimana dari pihak band Raja ya yang melaporkan pada saat itu. Jadi tadi kita mendampingi pada saat pemeriksaan di unit cyber Polda Metro Jaya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan terkait masalah akun YouTube dan isi di dalam narasi akun YouTube tersebut. Ya, artinya Bang Ian dan Bang Moldy ya selaku saksi ya, sebagai saksi sampai dengan saat ini, artinya kalau menurut kami saksi plus korban juga, karena memang dari band Raja yang membuat laporan sebagai pelapor itu. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ditanyakan, mungkin sekitar kurang lebih 40 pertanyaan oleh penyidik.
audit dari cyber. Yang pertanyaannya itu pada intinya adalah terkait isi konten dalam YouTube-nya Dunia Manji. Dalam konten Dunia Manji yang dimana yang diduga telah melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Terus kemudian terkait dengan akun tersebut juga telah mendistribusikan dan mengundang narasumber yang memberikan keterangannya itu tidak sesuai dengan fakta dan bukti. Hingga saat ini, Raja dan para terlapor belum melakukan komunikasi apapun. Lantaran hal tersebut, pihak Raja merasa Anji dan Ipai tidak memiliki itikat baik, mengingat laporan polisi yang dilayangkan Raja bukan tanpa dasar hukum. Sangat disayangkan pihak-pihak yang dilaporkan ya, termasuk pemilik akun YouTube tersebut dan narasumber tidak ada komunikasi dengan pihak kami, khususnya baik mungkin ke kuasa hukum ataupun ke grup band Raja ataupun ke personal. Nah, itu sangat disayangkan. Lihat di sini juga memang tidak ada ya, dugaan kami tidak ada itikat baik dari pihak yang kami laporkan. Maka prosesnya akan terus berjalan. Sejak awal, sejak mereka menggunakan lagu tersebut, konsep mediasi, pendekatan secara personal dan persuasi sudah saya lakukan. Pun sampai di minggu terakhir sebelum saya melakukan somasi, itu adalah apa yang kami tawarkan, terutama karena kebetulan saya tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Coba melakukan mediasi, mengajak dia untuk duduk dan bermediasi. Organisasi ini ingin lebih mengedepankan konsep mediasi. Pun saya secara pribadi, karena saya tidak mau permasalahan ini justru dikonsumsi oleh publik. Sampai 2 hari bahkan sebelum saya melakukan somasi, saya mengajak mereka untuk duduk bersama. Lalu tiba-tiba mereka melaporkan saya. Mereka bilang ada sebuah penipuan. Mereka bilang bahwa saya adalah narasumber yang tidak berkompeten. Jika nilai baik dari sebuah mediasi itu adalah untuk kepentingan kita, duduk bersama dan berbicara baik-baik, logikanya kan mereka sebagai manusia harus bersikap baik. Bahwa yang dirugikan selama ini kan saya, dan saya tidak pernah merugikan mereka. Tak hanya itu, pihak Raja juga menyebut merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan. Hal tersebut merupakan buntut dari tayangan YouTube Dunia Manji yang mengundang seorang pria bernama Rival Bayu alias Ipai, merupakan orang yang mengaku sebagai pencipta tunggal lagu Cinderella. Dalam konten tersebut, Ipai tidak terima karena lagu Cinderella itu diklaim memiliki 2 orang pencipta, yakni dirinya dan Ian Kasela. Ya, harapan saya ini menjadikan pembelajaran kita semua bahwa ya tolonglah menyampaikan sesuatu itu tentunya dengan fakta. Mulut bisa berbohong, tapi fakta atau alat bukti lah nanti yang akan bicara. Terutama para pemilik akun YouTube, ya, sebelum kalian menayangkan atau merilis konten tersebut, kan banyak caranya. Bisa mengedit, bisa mengkonfirmasi kepada orang yang sedang dibahas, dan juga bisa ditanyakan kepada narasumber, kamu ngomong gini dasarnya apa? Punya bukti apa? Di sisi lain, Ipai mengaku tidak pernah memberikan izin kepada Ian Kasela maupun Raja untuk membawakan atau mempopulerkan lagu Cinderella. Ia pun menyebut tidak ada perjanjian apapun antara dirinya dengan pihak Raja. Sejak awal, mereka menggunakan lagu tersebut di 2003 untuk album kedua mereka. Tidak ada kontrak dan kesepakatan apapun. Sekali lagi saya jelaskan, tidak ada kontrak, kesepakatan apapun dan persetujuan. Jadi tiba-tiba lagu itu mereka gunakan aja.
Ini kalau teman-teman bisa tunjukin tertulis Cinderella, lagunya Ipai, liriknya Ian Kasela. Nah, di dalam sini terdapat beberapa pasal gitu. Karena ini masalah publisher, berarti ada hak dan kewajiban. Hak pencipta. Pencipta berhak menerima pembayaran atas pemakaian lagu-lagu sebesar 60% dari semua penerimaan yang diterima atas penggunaan lagu tersebut oleh pihak lain yang dihitung secara royalti maupun flat fee. Artinya pencipta itu mendapatkan 60% dari setiap lagu. 60% yang dimaksud ini pada kenyataannya saya tidak pernah mendapatkan karena saya pencipta. Ipai pun menyayangkan sikap Ian. Menurutnya, ia sudah menjalin komunikasi dengan Ian dan Raja sejak lama, namun hingga kini ia menganggap pertemuannya dengan Raja tidak pernah menemui kata sepakat. Lantas apa tanggapan Ipai perihal kasus ini akhirnya berbuntut panjang hingga ke polisi? Kawan-kawan bayangkan lagu atau sebuah karya yang teman-teman ciptakan digunakan oleh orang tanpa izin dan di sana ada manfaat yang mereka nikmati sendiri tanpa ada kesepakatan atau legalitas apapun dengan saya. Saya tidak pernah duduk dalam satu waktu, satu ruang, satu tempat yang sama dengan Ian Kasela untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang mereka. Jika itu ada saksi, seperti yang mereka sebut, seharusnya dari pihak saya pun ada saksi. Kami akan melaporkan itu bahwa diduga ada pemalsuan surat pernyataan yang mereka sebut. Kami justru akan melaporkan. Kami akan melaporkan balik menggunakan semua hak-hak yang saya miliki sebagai warga negara. Akan melaporkan terkait pemalsuan surat pernyataan yang dia sebut. Mereka telah memasukkan itu. Diduga mereka telah melakukan pemalsuan surat pernyataan yang katanya saya. Yang akan kami laporkan terkait dengan tidak pernah adanya kontrak dan kesepakatan, persetujuan, perjanjian dalam bentuk apapun untuk mereka menggunakan lagu dan berkontrak dengan pihak perusahaan rekaman. Setidaknya sampai detik ini ada 3 perusahaan rekaman. Kan begitu. Jadi teman-teman silakan pakai logika, silakan pakai nalar yang baik, duduk permasalahannya seperti ini. Karena di sini sementara sudah ada 2 laporan polisi yang kami laporkan, ada di kriminal umum maupun di kriminal khusus. Ya tentunya kami Grup Band Raja akan kooperatif menyajikan alat-alat bukti yang kami punya dan keterangan yang memang harus disampaikan.